Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Teman-teman, video ini mau ngomongin soal kecewa dengan keadaan ya. Saat kecewa sama keadaan, kira-kira apa yang perlu dilakukan ya, teman-teman? Kita itu pasti akan selalu menemukan keadaan-keadaan yang kemudian membuat kita kecewa, teman-teman. Kenapa? Karena tiap kita punya keinginan, belum tentu keinginan itu kan terwujud. Namanya juga keinginan, kepengen. Keinginan kita itu belum tentu baik buat kita, belum tentu baik buat kita ya. Kita pengen kaya raya, jangan-jangan memang belum pantas buat kaya dan takutnya nanti ditipu, membuka peluang orang buat nipu kan, buat berbuat jahat, atau barangkali kemudian membuat kita pusing, anxiety, cemas. Kemana ini hartanya? Harus aku pakai kalau kaya. Makanya jangan-jangan kita butuh mempersiapkan diri dulu sampai si keinginan gitu memang dipantaskan, kan gitu ya. Nah, kita tuh akan banyak banget ketemu kondisi di mana keinginan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kita harus bisa mengatasi itu. Belum tentu bisa menerima ya, belum tentu bisa menerima, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengelola perasaan itu. Dan ini yang lagi aku rasain sebetulnya ketika di tempat kerja gitu ya, ketika bertemu orang, ada barangkali hal-hal yang kemudian, mestinya gak gitu. Mestinya gak gitu. Aduh, harusnya tuh, yang idealnya tuh, bagusnya tuh. Nah, selalu hal-hal itu muncul dalam diri kita ya, kepengen-kepengen tuh muncul. Pernah mengalami itu? Harus kayak gimana? Nah, yang selama ini dilakukan adalah kalau kita kecewa sama keadaan, sama lingkungan yang harusnya tuh nggak gitu, mestinya tuh, dan aku tuh tahu persis harus ngapain gitu ya untuk kondisi idealnya tuh aku tahu, keadaan yang bagus tuh aku tahu, tapi kemudian kenapa sih orang-orang tuh kayak nggak ngerti, kayak nggak mau tahu. Bukan salah orangnya ternyata, dan juga bukan salah kita, jangan juga menyalahkan diri sendiri. Tapi kemudian aku pengen ngajak teman-teman bahwa kehidupan itu memang upaya kita untuk mengatasi tiap tantangan dalam kepayahan. Tiap skenario kehidupan itu kita pasti ketemu hambatan-hambatan dan tantangan kayak gitu. Dan kita akan sering ketemu hal-hal, orang-orang yang di luar kendali kita. Yang kemudian bikin kita gemes, miris, mestinya tuh nggak gitu. Ya. Tapi kan balik lagi, pikiran orang, perilaku orang, perkataan orang, perasaan orang, itu di luar kendali kita. Nah, maka kalau kita menemukan keadaan yang tidak sesuai keinginan kita, buru-buru fokus lagi, balik lagi, ajak diri kita untuk fokus pada apa-apa yang bisa kita kendalikan. Nah, makanya, tapi emang susah sih, ini aku lagi ngerasain banget soalnya. Kalau ketemu keadaan yang gak ideal, yang gak sesuai keinginan, bawaannya tuh pengen kabur, lari gitu ya, melakukan penghindaran. Kalau di kerjaan pengennya resign, kalau di relasi atau hubungan pengennya putus, membatasi, ngeblok, bahkan jauh gitu ya. Dan yang kemarin lucu nih, ketika di kajian ada yang nanya, Kang, kalau kemudian aku punya tetangga dan si tetangga itu ternyata nyebelin banget gitu ya, aku harus ngapain? Dan dia tuh punya tanda-tanda kayak yang stres, depresi, aku harus ngapain? Dan aku tuh pengen menghindari dia. Nah, dorongan untuk kemudian lari dan menghindari itu juga dorongan yang wajar. Tapi itu jangan dilakukan. Karena tiap kali ada tantangan dalam kehidupan, tugas kita tuh ngecek lagi, fokus lagi, apa yang bisa aku lakukan. Nah, goalsnya adalah naikin keterampilan atau kemampuan. Berat emang berat. Ini aku lagi ngalamin. Tiap kali ketemu kondisi di mana aku pengennya lari kabur karena keadaan yang gak sesuai keinginan, mestinya aku tuh ngedorong diri aku untuk ngelatih kemampuan tertentu. Oh, ternyata mestinya tuh orang-orang tuh pada A. Kok mereka tuh gak A ya? Jangan-jangan aku yang harus ngasih contoh, ngasih lihat bagaimana cara mendeliver A, bagaimana cara mewujudkan A gitu. Gemes nih sama teman-teman para peneliti. Mana hasil publikasi penelitiannya? Oh, jangan-jangan aku yang harus meningkatkan keterampilan penelitian supaya aku yang ngasih contoh. Mudah loh ngepublikasi, lalu aku bisa ngajak mereka. Tapi kalau ternyata mereka gak bisa diajak-ajak juga, gak bisa diajak berubah, gak bisa, susah banget dibilangin. Terus harus gimana, teman-teman? Ini yang jadi cara aku untuk berdamai sama kondisi dan keadaan adalah
Jangan-jangan tantangan atau permasalahan yang kita hadapi ini adalah tantangan pertama dalam generasi kita. Artinya barangkali aku dan teman-teman adalah generasi pertama yang harus menaklukkan itu. Kalau kita malah lari, melakukan penghindaran, pengabaian, ya, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Kita tidak jadi generasi pertama yang menaklukkan. Kasihan generasi penerus kita, jangan-jangan nemu hal yang sama. Nah, ini yang selalu jadi penggugah buat diri aku supaya Zain, tolong jangan berhenti. Tolong jangan berhenti berjuang. Tolong kemudian jangan lelah untuk tetap mencari cara untuk melakukan dan meningkatkan kemampuan. Terus pertanyaannya sampai kapan, Kang? Gini terus ya, sampai kapan kemudian bertemu lingkungan yang resisten, keadaan yang susah diatur banget. Ini mau kayak gini-gini aja gitu ya Indonesia dan lain-lain. Kok ini semua di luar kendali aku banget. Kalau pertanyaannya sampai kapan? Ya sampai kita tidak diberi lagi amanah kehidupan. Bukan berarti ngajak teman-teman untuk mengakhiri kehidupan, bukan. Justru gimana caranya find the way. Memang tadi hakikatnya bakal kepayahan terus kita. Kesusahan terus, tantangan itu akan ada terus. Tapi gimana caranya kita bukan cuma bertahan, tapi meningkatkan kemampuan. Video ini sebetulnya bukan nyemangatin teman-teman aja, tapi juga buat nyemangatin aku yang jangan-jangan selama ini juga ini jadi cermin juga buat aku nih. Dan mudah-mudahan si Zain Permana di masa depan kalau mengalami kegalauan, kehampaan, dan beban pikiran yang berat, nonton lagi video ini. Bahwa kehidupan itu memang tempatnya kepayahan. Sampai kapan? Sampai kita nggak dipantaskan lagi untuk hidup gitu. Bukan berarti harus mengupayakan kematian, bukan. Justru mengupayakan kondisi terbaik. Tadi jangan-jangan kita ini adalah generasi pertama yang menaklukkan. Menaklukkan apa? Menaklukkan lingkungan kita. Lingkungan yang selama ini kita pikir bukan keadaan ideal. Kita yang bikin lingkungan kita jadi kondisi seideal mungkin. Mudah-mudahan video ini ngebantu teman-teman untuk jadi versi yang terbaik, gak nyerah. Dan kalaupun mau nyerah, yuk main yuk ke Sintesa yuk, ngobrol bareng, diskusi bareng, kita collab yuk, saling jaga, saling menguatkan, supaya jadi orang-orang yang tidak menyerah sama kehidupan, gak apatis sama keadaan, tapi orang-orang yang menggugah dan mengubah keadaan. Karena kita yang jadi inisiatornya. Barangkali kita generasi pertama yang melakukannya, yang menaklukkan, sehingga mempermudah generasi-generasi selanjutnya untuk jadi pribadi yang berjaya dan penuh kesejahteraan. Pamit mundur ya. Mudah-mudahan video ini menggugah teman-teman, membuat teman-teman mengapresiasi, memaafkan diri, dan kemudian mau ngedorong diri lagi buat berjuang bareng-bareng. Thank you. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.